mau mati? Mau. Loh, ini orang kok nekat. Loh. Tuhan itu kalau tidak nekat, tidak lihat mujizat kok. Saya ini mengerjakan pekerjaan itu kan diperintah Tuhan. Kalau saya mati ya masuk surga dong. Saya nuruti perintah dia. Wah, berhadapan sama orang begini susah. Oke deh, kalau begitu nanti saya jam 10 sudah hadir di rumah Anda untuk menjaga Anda. Saya tidak suka dipegang. Tapi kalau saya datang boleh toh? Silahkan datang, tapi saya berdoa, Tuhan halangi orang ini datang. Walah, kamu ini kok kurang ajar. Ya biar Tuhan. Saya punya Tuhan. Akhirnya dia pulang. Dia jam 5 sore berjalan dari rumah dia naik sepeda ke tempat saya. 2 orang dengan senjata lengkap. Setiap berapa kilo bannya kempos. Cari tembelan, tembel jalan lagi, berapa kilo kempos lagi. Akhirnya saudara tahu, dia datang ke rumah saya jam 12 malam. Tapi orang itu 4 pemuda, jam 11 tepat dia datang. Ya ketok pintu, saya tahu. Saya berbicara sama istri saya bilang, Sin, gua panggil saya nama hasil saya tidak mau mati. Kamu dulu ya. Sebab punya anak 3 bulan ini repot. Kalau kamu mati yang ngasih makan siapa? Enggak, saya bilang. Kalau saya sebagai bapaknya kan bertanggung jawab. Wong saya sudah lapor sama Tuhan. Kita kan hanya hamba-hamba, saya bilang. Nah, tapi saya tidak mau mati dulu. Saya sudah berdoa, kamu mati belakangan daripada saya. Loh, kenapa begitu? Sebab kalau kamu imanmu kuat, kalau saya tidak kuat, jadi saya mau mati dulu. Kok enak? Saya bilang, ya mati ya sama-sama, pulang ya sama-sama. Kita kan hidup semati. Saya bilang, loh ya, kalau bisa sama-sama sih syukur, dia bilang. Oke. Lalu nanti kalau jam 11 ada peristiwa itu, kamu berdoa ya, saya yang menghadapi ya. Ya. Benar jam 11 tepat dia datang. 4 orang ini masuk. Lalu yang 2 bilang, kamu tunggu di luar, saya yang masuk, kamu jaga di luar. 4 membawa ini dan ini pisau. Lalu dia berkata langsung to the point. Saudara Ceto, ya, ini bapak sendiri, ya. Saudara tahu bahwa hari ini saudara sudah divonis? Oh iya. Mati toh? Iya. Sekarang bapak boleh pilih mau mati di rumah, atau mau mati di kali, atau mau mati di luar. Saya ketawa. Saudara silahkan masuk dulu, duduk. Nanti kalau sudah dengar peristiwanya, saudara boleh lakukan. Oh baik, masuk 2. Duduk. Terus saya berdoa. Saudara kan seorang beragama toh? Ya. Boleh saya berdoa? Oh silahkan saya berdoa. Tuhan Yesus, saya akan ceritakan apa yang engkau suruhkan, dan engkau sendiri yang berbicara. Kalau selesai ini saya harus pulang, bawa istriku ya Tuhan, jangan dilupain loh. Itu saya bilang. Sebab dia tidak mau pulang, saya pulang dulu. Amin. Saya berbicara. Saya ceritakan masalahnya bahwa ini seorang gadis dilarikan seorang yang sudah berkeluarga karena dia jatuh karena kecewa, dan apabila hal ini adik saudara, perasaan saudara bagaimana? Orang tuanya sudah berumur 70 tahun dan saya hanya dimintain tolongan untuk membawa dia pulang. Selesai. Silahkan lakukan, tetapi ingat, satu di antara kamu turut saya ya ke sana supaya menghadap Tuhan. Nanti siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Orang 2 ini diam saja. Saya kok bingung.
ini mau melakukan kok diam saja. Ternyata dia itu menangis. Karena Roh Kudus berbicara kepada dia. Dan pada waktu itu, kalau begitu saya ini diperalat. Saya akan pukul buah kepala saya. Malam ini saya juga. Kenapa begitu? Karena saya sendiri pernah mengalami adik saya dilarikan orang. Dan saya sakit hati luar biasa. Akhirnya dua ini keluar. Yang dua tanya, kenapa tidak kamu laksanakan sekarang? Kamu tahu kita diperalat. Pulang. Hajar dia. Dan mereka pulang. Dan kepalanya dihajar. Pimpinannya itu. Waktu itu setelah saya masuk tidur, istri saya bilang, tidak ada apa-apa. Enggak. Tuhan Yesus kita kuasa. Mati hidup di tangan dia. Karena dia berkata, aku berjalan di depanmu, mendahului kamu di dalam tiap-tiap firman dan cerita kita dan perkataan dan perbuatan kita. Dan pada waktu itu, dua intel ini datang. Wah, saking. Karena badannya tembak terus. Dia datang, saya bukain. Kamu masih selamat? Masih. Dijamin dong selamatnya. Dia datang enggak? Datang. Jam berapa? Tepat jam 11. Enggak ngapa-ngapain? Enggak ada apa-apa. Dia malah siap dan dia menyesal. Kok aneh? Enggak percaya saya. Nah kalau kamu enggak percaya, bagaimana saya bisa membuktiin? Saya mau tidur sini, jaga kamu. Ayo silahkan situ, malah beneran ada orang jaga maling. Ya semalam sunduh tidur di tempat saya tinggal tidur enak-enak, wong ada dua orang intel yang jaga. Aman toh? Itulah hamba Tuhan. Orang dikirim suruh jaga malam. Nggak bayarin mbak. Enak toh? Enak, lengkap segala-galanya. Ya pulang, ya lihat bener. Segala perkara diatur Tuhan. Kalau Yesus dia bersifat sebagai raja, dia melakukan tugasnya dengan ajaib, dan saya boleh melihat kuasa Tuhan, bukan aku, tetapi Yesus yang ada di dalam aku, yang bekerja dan yang menyelesaikan. Sifat yang kedua, yaitu sifat lembu. Saudara kenal lembu? Lembu itu selalu mengangkat beban. Dia tidak pernah ribut. Kalau beban itu terlalu berat, dia tidak kuat ngangkat. Ya diem saja. Ya toh? Padahal Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dicobai lebih daripada kekuatanmu. Tetapi saudara dan saya selalu berkata, aku tidak kuat Tuhan. Beban ini terlalu berat. Baru jatuh cinta saja sudah patah hati mau gantung diri. Ya enggak? Bener tak? Bunga enggak sedaun kelor aja kok ribut. Enggak ada satu yang main dong. Wong ya banyak yang mau. Wong judul di tangan Tuhan. Kamu bilang saja kalau memang menghadapi kesulitan, oh dia bukan tulang rusuk saya. Yang perempuan bilang, oh tulang rusuk itu tidak di tempat dia. Oh sudah, biar Tuhan yang cariin tulang rusuk saya ini tulang rusuknya siapakah Tuhan? Kan nanti nempel sendiri. Kok pusing-pusing? Jodoh Tuhan yang punya. Ini soalnya kalau saudara menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan, melayani dia seperti Yesus. Tuhan Yesus berkata begini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-18, Yohanes pasal yang ke-18, ayat yang ke-11. Yohanes 18 ayat 11, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Tuhan Yesus doanya didengar oleh Allah Bapa tidak? Pada waktu dia di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa 3 kali minta dilepaskan daripada cawan itu, didengar enggak? Hah? Didengar Tuhan enggak?
Loh, bagaimana didengar enggak? Oh, kok tidak ada jawaban lagi? Bapak mendengar doa anaknya tidak? Benar. Tapi ngabulkan enggak? Tidak. Jadi kalau saudara di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, di dalam pelayanan, di dalam menanggung akan firman Tuhan, hidup sebagai seorang Kristen pelaksana firman, melayani dia di dalam kesulitan, di dalam keadaan, di dalam hinaan, di dalam cemohan. Saudara lalu bilang apa? Tuhan, angkatku Tuhan, aku tidak kuat. Dihina begini. Tuhan dengar mbak doamu? Benar. Tapi mengabulkan mbak? Belum tentu. Jangan bilang tidak. Belum tentu. Tetapi pasti dia sudah mengukur engkau bahwa yang diberikan cawan yang engkau sanggup meminumnya. Yesus meminum cawan itu karena Allah sudah mengukur bahwa engkau sanggup untuk menanggung itu. Dan Yesus tak, dia minum sampai di atas kayu salib. Ini saudara-saudara, kalau Tuhan berkata kepada saya, Yusa, buat nama saya diganti Yusa sama Tuhan. Nama saya ini diberi dia pribadi, jadi bukan saya pilih. Waktu itu saya ingin pilih Paulus. Saya bilang, Tuhan, saya ingin pakai nama Paulus, karena Paulus itu saya ambilnya bukan dari sudut penjara. Saya ambilnya dari sudut ini. Paulus bekerja untuk Tuhan, tetapi bekerja dengan tangan sendiri untuk membiayai makan keluarganya, dia sendiri. Saya juga maunya itu jadi dokter, tapi Sabtu Minggu melayani Tuhan. Paling baik tak? Paling baik enggak? Baik, pelayannya dua sisi manusianya sambil ngebur budi cerita firman Tuhan. Saya itu kalau gabut gigi atau ngebur, mereka terkenal saya enggak sakit. Karena apa? Saya ajak ngobrol, sehingga pikirannya enggak di gigi, tapi pikirannya ngobrol sama saya, dengerin, sehingga enggak terasa bar. Loh kok sudah bar? Sudah. Wah kok ya enggak sakit ya? Lah pantesan wong pikiranmu di ngobrol sama saya ya enggak sakit. Tapi kalau pergi ke tukang dokter gigi, belum bilang sakit. Nah, belum apa-apa ya sakit. Pikirannya sakit terus. Demikian juga Anda semuanya. Kalau engkau punya sakit penyakit, jangan punya pikiran sakit. Tidak. Di dalam Yesus aku sudah dibebaskan. Maka kebebasan itu akan jadi. Karena Tuhan berkata, jikalau engkau percaya, segala perkara akan jadi. Dan Tuhan berkata, namamu Yusa, bukan Paulus. Loh kenapa Tuhan? Karena kamu harus meninggalkan profesimu sebagai seorang dokter gigi. Loh, jadi saya ini tidak boleh praktek Tuhan? Tidak boleh. Lah nanti yang ngasih makan anak istriku siapa? Tuhan. Ini otaknya mulai jalan. Tuhan. Nah kalau Tuhan itu kelihatan ya gampang. Datang minta mana bagiku Tuhan, ya dah. Gampang dah. Karyawan itu kalau tiap bulan kan pokoknya ngadep kasir. Kasih. Tidak dibeli, keluar. Nah sekarang kalau saya menghadap Tuhan bagaimana? Gimana Tuhan? Jadi ada aja datang begini itu tidak ada. Mak keplok gitu tidak ada. Lalu minta sama orang, tolong dong bantu saya, hamba Tuhan tidak menjadi pengemis. Nah lalu bagaimana Tuhan? Percaya segala perkara akan jadi. Berjalanlah di dalam iman. Nah kalau Yusuf Romi kok betul pakai nama Paulus, lah ya karena memang dia harus masuk penjara. Oh ya benar. Saya tidak mau Paulus, bisa dah saya bilang. Tapi kemarin waktu pelayanan di Lampung, dia ngobrol terus sama saya kalau sama dia itu kayak kacung sama jongos sama. Saya kalau ngundang dia jongos, jangan undang saya kacung kampret. Saya bilang, wah saya senang.
Dia bilang begitu sama saya di pesisir ini. Kenapa kamu senang Oh, kamu jongos saja kok senang, kenapa sih? Dia bilang, soalnya begini, nama saya Yusuf. Oh, kamu kan Paulusnya sudah selesai, karena saya sudah selesai di penjara. Sekarang Yusuf, kamu Yusa, apa bedanya? Begini, dia bilang, Yusa harus memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, bongkar tembok-tembok Yeriko. Setelah itu bagi-bagi tanah-tanah kepada bangsa Israel, sudah dapat kerajaan. Yusufnya datang memerintah jadi raja muda. Kurang ajar kamu, saya bilang. Dari kamu tukang babat, saya yang datang ke bangunan rohani. Asem orang ini, saya bilang. Kamu kok enak-enak? Loh begitu toh, saya bilang. Bener, saya bilang. Tapi jangan lupa, Paulus matinya harus dipotong kepalanya. Dan kamu juga nanti akan mati syahid. Iya, saya juga sudah diberitahu Tuhan bahwa saya akan mati syahid. Tidak tahu. Tapi Yusa mati tua ketemu Tuhan. Nah, enak mana? Saya bilang, ya deh sama-sama. Iya, orang kacung sama jongos saja kok sama deh, saya bilang. Jadi ada enaknya, ada tidaknya, saudara. Doakan hamba Tuhan Yusuf Roni, karena pada masanya dia harus mati syahid. Doakan hamba Tuhan yang lain, karena dia harus menyambut akan Tuhannya. Maka dari itu saudara-saudara, di dalam pelayanan, kalau Tuhan menuntut, berikan. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan itu lebih daripada kekuatanmu. Dan Tuhan pada waktu 1 April, 6 bulan sebelumnya Tuhan berkata, 1 April tahun 80, tinggalkan profesimu, jadi hamba Tuhan. Jual semua alat praktekmu. Saya lakukan. Sejak itu saya menjadi hamba Tuhan penuh, menjadi penginjil di mana Tuhan suruhkan. Tetapi banyak orang mengecap, menilai saya sebagai seorang hamba Tuhan yang aneh, yang sombong. Karena kalau diminta melayani, tidak sembarangan mau. Kalau Tuhan tidak perintah saya tidak akan pergi. Karena saya sudah punya pengalaman yang pahit. Pada waktu saya diundang oleh pemuda GKI Cibunut, mereka minta saya memberikan ceramah. Kurang sebulan saya katakan, oke, saya akan datang. Karena pikir saya, mesti sebulan, nanti sempat tanya Tuhan. Tetapi Tuhan pada saat itu sudah melihat bahwa saya mendahului dia. Dan pada waktu kurang seminggu saya tanya Tuhan, saya berbicara apa Tuhan? Tuhan tidak mau jawab. Tuhan, saya ini mau melayani pemuda di Cibunut loh Tuhan. Tuhan tidak mau jawab. Pikir saya, kalau tidak dijawab ya di ACC, enggak dilarang, ya tak? Ya sudah, sampai waktunya saya ambil mobil, berangkat melayani. Sampai di tengah jalan, pikiran saya hilang. Balik mobilnya supaya saya setir kembali pulang, masuk ke garasi lagi. Lalu istri saya, ya enggak tanya. Biasanya itu seluruh rumah, kalau saya sudah datang, dia tanya, bagaimana pelayanan tadi? Apakah Tuhan mau berbicara? Coba berbicaranya apa? Supaya kami juga dapat berkat. Tapi hari itu sama sekali lupa, pikirannya dihabis oleh Tuhan semuanya, seluruh keluarga. Tidak ada yang tanya bahwa lu papa kok sudah pulang, wong belum melayani. Lalu barusan pergi 10 menit balik kok. Kalau melayani kan paling sedikit 1 jam, 2 jam. Tapi ini 10 menit sudah pulang. Dan tidak ada yang lu ingat. Pemuda Cibunut mau menghubungi saya, tidak bisa. Dan hari itu saya tidak dapat memberi ceramah di sana.
Setelah lewat 2 hari, baru Tuhan mengatakan, Yusa, apa Tuhan? Kamu kan harusnya melayani di gereja Cibunut. Iya. Kenapa kamu nggak layani? Iya. Loh bagaimana Tuhan? Engkau lupakan. Kamu tahu, engkau mendahului aku, maka aku batalkan supaya kamu mendapat malu. Pantesan saya bilang, kalau kamu tidak mengalami hal ini, lain kali kamu akan mendahului Tuhan dan kamu akan rugi besar. Saya mengatakan, puji Tuhan, saya dihina karena saya mendahului Tuhan dan saya mendapat pengalaman yang indah dengan Tuhan. Orang lain ngecap saya apa? Itu urusan kamu. Tapi yang penting pribadi saya dengan Tuhan beres. Yang masuk surga tidak ikut-ikutan kok. Lebih baik saya siap untuk sewaktu-waktu berangkat pulang bertemu dengan dia. Jangan pandang orang lain. Jangan lihat pendeta. Jangan lihat hamba Tuhan. Bertanggung jawab pribadi demi pribadi dengan dia. Sudahkah engkau sedia menjadi pelayan dia, pelaku-pelaku firman-Nya? Yang ketiga, sifat daripada manusia. Manusia diberikan akal budi setelah manusia ini jatuh ke dalam dosa karena makan buah pohon pengetahuan, maka dia dapat membedakan antara baik dan jahat. Maka hal itu diperlukan. Yesus selalu memakai akal budinya juga untuk mengontrol apakah jalanku ini benar atau tidak. Pada waktu Petrus berkata, Tuhan, jangan sampai hal itu terjadi. Pada waktu Tuhan Yesus bicara sama Petrus bahwa aku akan disalibkan, dihina, dicemooh, dianiaya, Petrus berkata, jangan terjadi Tuhan. Tuhan Yesus segera sadar. Dia ingat akan firman Tuhan bahwa Mesias harus mati, tertulis di dalam Alkitab. Dan Tuhan berkata, hai iblis, keluar, karena engkau menjadi jerat bagiku. Inilah sifat manusia. Saudara harus menggunakan akal budi untuk membaca Alkitab, untuk mengecek setiap kejadian, setiap suara hati, setiap perkataan hamba Tuhan, untuk sesuaikah dengan Alkitab atau tidak. Kalau tidak cocok dengan Alkitab, jangan terima, tapi jangan dicela, doakan dia supaya kamu menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Sifat yang keempat, yaitu sifat Raja Wali. Raja Wali tidak pernah tinggal di bawah, selalu tinggalnya di atas gunung yang tertinggi. Dan Raja Wali tidak pernah mencari capek di dalam terbang di angkasa. Dia tidak pernah mencari capek. Mengapa? Karena Raja Wali itu pandai menggunakan sayapnya dan situasi. Kalau ada angin ribut yang gede, dia malah senang. Kenapa? Karena dengan angin yang keras, dia hanya menggerakkan sayapnya sedikit, dia naik terbang lebih tinggi. Inilah sifat daripada Raja Wali. Bahwa saudara menghadapi pencobaan, menghadapi angin ribut yang bagaimana besarnya pun, saudara harus bersifat Raja Wali. Lebih besar pencobaan, lebih mengangkat saudara tinggi-tinggi iman percaya saudara untuk mencapai kemuliaan. Ada pengalaman saya di dalam pelayanan. Pencobaan yang paling besar yaitu apabila suami jatuh cinta dengan perempuan lain, ya tak? Paling besar enggak? Siapa ibu-ibu di sini yang rela Bu madu? Enggak ada. Ini pencobaan yang paling besar. Umpamanya yang lumayan besarnya lah, ya, anginnya cukup ribut. Ada seorang suami istri udah menikah 6 tahun, baru 6 tahun. Masih muda belia. Lalu suaminya jatuh cinta sama orang lain. Jatuh cintanya tidak tanggung-tanggung, peragawati.
Nah, kalau jadi Pragawati pasti sip toh. Sip mukanya, sip jalannya. Sebab Pragawati itu mesti jalannya itu diatur. Jadi pasti menarik. Jadi pasti istrinya kalah cantik. Nah, lalu istrinya ini datang ke rumah saya karena dia berdoa. Jadi bukan datang ke rumah saya karena saya hamba Tuhan, tidak. Dia berdoa dan pada waktu itu saya sudah tidak bertemu dengan istrinya ini. Saya kenal istrinya tapi suaminya tidak kenal. Sudah kira-kira 7 tahun tidak pernah ketemu. Tapi pada waktu dia berdoa, nama saya melintas. Bahwa dia mengatakan, kalau gitu Tuhan saya harus bertemu dengan hambamu Isa. Akhirnya dia datang. Dia mengatakan, Pak Isa, saya ini punya problem yang berat. Suami saya kesantol orang lain. Mari kita berdoa Pak Isa, tolong jalannya bagaimana. Yuk kita sama-sama. Lalu kita berdoa, Tuhan ngomong sama dia dulu. Kasihi suamimu. Engkau menonton, maka aku yang akan menyelesaikan. Lalu saya berdoa, beritahukan dia. Kalau dia berani menyerahkan dalam tangan Tuhannya, menghadapi pencobaan yang berat ini, dengan sukacita, dia jadi penonton, Tuhan akan bereskan. Lalu saya mengatakan, kamu harus serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bereskan dengan sendirinya. Nah, lalu apa yang saya berbuat? Kasihi dia. Nah, ngasihinya bagaimana? Ya, tambah kasus. Nah, kalau dia mau pergi ke pacarnya yang baru itu, lalu saya ya sediain makan, sediain sepatunya. Biasanya sepatu itu saya sediain, handuknya sediain, itu ya disediain. Lebih dari itu. Kalau perlu pasangin sepatunya. Wah lah Pak Yusa ini kok ngajarin yang aneh-aneh. Loh, nekat toh. Kalau tidak nekat, tidak lihat kuasa Tuhan. Ya sudah, jalankan. Sebulan dijalankan, dilayani. 2 bulan dilayani. Lah suaminya ini kurang ajar. Kurang ajarnya apa? Malah cerita pada istrinya. Saya tadi pergi ke sini, gini sama dia. Nah, kurang ajar lah. Hati ini membara. Tapi Tuhan bilang, bukankah kamu harus jadi penonton? Oh iya, puji Tuhan. Istri suaminya cerita gitu, puji Tuhan. Loh kok kamu bisa ketawa? Lah saya nonton no. Kamu pemainnya. Kamu kok aneh punya kekuatan gitu? Karena Tuhan. Kamu tahu, kalau saya menuruti hati saya cerai. Karena saya sudah usaha sendiri. Gajimu berapa toh? Paling-paling 500.000. Hasil saya setiap bulan lebih dari 2 juta. Istrinya lebih kaya. Tapi istri ini rela menerima jadi penonton. Ujian yang paling berat adalah begini. Suaminya sengaja mau bikin anak supaya jadi, supaya bisa dikawin. Kurang ajar enggak? Oh, sudah sampai di hidung ini air. Tapi istrinya bilang, puji Tuhan. Lalu dia dapat kabar istri mudanya ini sudah mengandung 1 bulan. Lalu dia telepon sama saya, Pak Isa, saya dengar dia sudah mengandung. Dalam nama Tuhan Yesus kamu ucapkan syukur. Nanti Tuhan batalkan. Oh ya, saya angkat grogi, saya telepon ya, minta kekuatan, kita sama-sama berdoa. Oke, saya bantu terus. Lusanya dapat kabar, lagi telepon, Pak Isa, puji Tuhan apa? Gugur. Ya. Hal itu dilakukan 3 kali. Gugur terus. Akhirnya suaminya sadar. Kok aneh ya? Karena Tuhan ambil bagian di dalam hal ini. Ujian yang paling berat, Tuhan pas dari rumah sudah ngasih tahu dia. Nanti kamu akan ketemu sama dia. Kasih tangan ya, mati saya. Lawang ketemu, suami digantol orang kok suruh ngasih tangan. Apa enggak sengsara apa? Dia naiknya Mercedes. Suaminya naik apa? Kijang. Ketemu bener, shoot ketemu. Suaminya mukanya merah,
Dia bilang, halo, kamu mau kemana? Suaminya, mau ke sana. Saya silahkan. Habis itu masuk kamar nangis. Aduh, hatiku hancur. Dan itu diceraikan. Puji Tuhan. Saudara tahu? Kalau engkau mau menjadi seperti burung Raja Wali, engkau tidak akan lelah. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan Yesaya 40 ayat 31. Ayat 30 lebih dahulu. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah saudara-saudara, jikalau engkau mau menjadi kendaraan Tuhan. Mengapa Tuhan mengatakan kendaraan Tuhan? Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, maka aku di dalam kamu. Kalau Tuhan Yesus di dalam kamu, di mana? Di hatimu, ya toh? Kalau di hatimu, kamu berjalan ke sana, dia turut enggak? Hah? Turut. Kamu sekolah, turut enggak? Kamu masak, turut enggak? Kamu tidur, turut enggak Tuhan? Apa bedanya kamu? Kamu yang gotong-gotong Tuhan loh. Pergi sana, Tuhan ikut. Pergi sini, Tuhan ikut. Benar enggak? Kamu kendaraan Tuhan enggak? Tetapi kerap kali kamu tidak menjadi kendaraan yang baik. 4 sifat kendaraan tadi dikatakan, kalau dia mau berjalan ke sana, dia tidak usah mau belok, lari ke sana, yang 3 ikut. Kalau dia mau ke sana, lari ke sana, yang 3 ikut. Harus kerjasama. 4 sifat di dalam diri saudara. Kalau saudara berjalan sendiri, kerap kali 4 kuda, saudara berdiri di atas 4 orang. Yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sana, yang digendong jatuh enggak? Lari ke sana, yang satu ke sana, Tuhannya jatuh gedebok. Pantesan selalu guling, selalu perjalanan saudara tidak pernah berhasil. Lah tidak ada Tuhannya. Kamu lari ke sana sendiri, Tuhannya ketinggalan. Tuhan kendaraannya ambrol, yang lari itu kudanya sendiri. Ini soalnya. Nah, lalu kamu akan bertanya, bagaimana mengeterapkannya? Cara mengeterapkannya, Roh Kudus ada di dalam hatimu menjadi kendali. Semuanya tertuju kepada Dia. Kalau engkau menghadapi seseorang, saya berikan contoh. Orang itu dirasuk setan, datang kepada saudara, saudara harus melayani dia. Saudara jangan gunakan sifat lembu, gunakan sifat raja. Perintahkan setan, dalam nama Tuhan Yesus, aku usir engkau setan. Kalau dia sudah sadar, gunakan sifat lembu, melayani dia. Bagaimana? Sudah enak? Sudah dilayani? Lalu gunakan sifat manusia dengan firman Tuhan, isi dia. Setelah itu gunakan wajah Raja Wali, pandang kepada Tuhanmu senantiasa, maka engkau tidak akan menjadi lelah dan letih dan lesu, karena pertolongan kita hanya ada di dalam Dia. Amin.